Shalom Sobat Samas Kekasih Kristus, kita jumpa kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera Selasa 8 November 2022. Mari kita bersatu hati memohon pimpinan Roh Kudus agar menolong kita memahami kebenaran firman-Nya. Allah Bapa Sang Pelindung Sejati, dalam hidup ini begitu banyak hal yang membingungkan, bahkan sewaktu-waktu dapat menyesatkan kami. Berikan firman-Mu sebagai pandu kehidupan, agar kami tidak tersesat. Dalam nama Kristus Sang Firman hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari surat 2 Yohanes 1 ayat 1-13. Secara khusus kita akan memperhatikan ayat 4-9. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anak-Mu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintah-Nya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Topik renungan kita hari ini adalah tetap di dalam Kristus. Surat ini merupakan nasihat Yohanes kepada gereja atau jemaat yang dilukiskan sebagai seorang ibu, agar kemudian berhati-hati dan menjaga anggotanya dari ajaran sesat. Surat ini diawali dengan apresiasi kepada ibu yang telah menjaga anak-anaknya. Dalam hal ini gereja yang menjaga anggotanya, sehingga sebagian dari mereka hidup benar sesuai ajaran Allah Bapa. Mengapa hanya sebagian? Karena dalam ayat keempat hanya disebut separuh dari anak-anak-mu. Inilah sebabnya mengapa Rasul Yohanes menyampaikan nasihatnya melalui surat ini. Ada 4 hal penting yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, gereja sedang menghadapi penyesat dan antikristus. Sejak kehadiran Kristus di dunia ini, sudah muncul para penyesat dan antikristus yang terus berusaha menolak dan menentang ajaran Tuhan. Di ayat ke-7 dengan jelas ditulis, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Penyesat itu muncul di mana-mana, bahkan bisa menyusup ke tengah-tengah jemaat. Tanda-tandanya sangat jelas, yaitu tidak mempercayai Kristus sebagai Allah yang turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Ciri lainnya adalah menimbulkan perpecahan yang menciptakan suasana panas dalam persekutuan sehingga meniadakan damai sejahtera. Itulah sebabnya hal yang kedua ini merupakan perintah penting yang disampaikan Yohanes, yaitu perintah supaya saling mengasihi. Perselisihan dan berbagai macam permusuhan dan perpecahan yang ditimbulkan oleh penyesat dan antikristus itu hanya akan dapat ditaklukkan oleh kasih. Kasih mengalahkan segalanya. Kasih Allah yang begitu besar membuat Kristus rela lahir ke dunia dan mati untuk menggantikan hukuman yang seharusnya ditanggung oleh manusia.
Karena itulah perintah ini sudah diberikan sejak awal, sejak seorang itu mengenal Kristus dan menjadi percaya. Mengasihi satu sama lain merupakan ciri yang harus ada dalam tubuh Kristus. Kasih inilah yang akan membuat kita melaksanakan hal yang ketiga, yaitu tunduk dan taat akan perintah Allah. Kasih membuat kita menundukkan diri dengan sukacita dan kesadaran penuh, bukan tunduk dalam keterpaksaan serta perasaan tertekan. Karena penundukan diri yang seperti ini rawan terhadap provokasi iblis untuk memberontak kepada Allah. Kebebasan selalu menjadi godaan yang memancing kita keluar dari sikap tunduk kepada Allah, yang justru menarik kita keluar dari anugerah Allah serta menjerumuskan kepada dosa dan kebinasaan. Sebaliknya, jika kita tunduk dan taat akan perintah Allah, kita akan merasakan betapa besarnya kasih Allah, bahkan perlindungan Allah yang senantiasa ada bagi kita, sehingga hidup kita mendapatkan kekuatan. Kita dimampukan untuk melawan segala godaan dan memenangkan setiap tantangan. Bagian yang keempat adalah sikap waspada. Waspada agar kita tetap berada dalam ajaran dan kebenaran Kristus. Karena barang siapa keluar dari sana, dia akan kehilangan bapa maupun anak. Jika kita keluar dari persekutuan tubuh Kristus, berarti kita memisahkan diri dari Kristus, Sang Kepala yang memimpin dan melindungi seluruh tubuh. Begitu pula kita memisahkan diri dari persekutuan orang-orang percaya yang selama ini menopang kita. Lebih fatal lagi, jika kita melepaskan diri dari Kristus, kita akan kehilangan bapa dan anak, yang berarti juga kehilangan keselamatan yang sebelumnya telah dianugerahkan kepada kita. Betapa pentingnya untuk tetap berada di dalam Kristus. Karena untuk berada di dalam Kristus saja, sebenarnya kita tidak mampu. Hanya oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui kematian Kristus di atas kayu salib. Maka jangan pernah melayani godaan iblis yang menyesatkan, yang kemudian akan menarik kita keluar dari tubuh Kristus. Jika hal yang pertama tadi, penyesat dan antikristus, itu menjadi tantangan utama gereja, maka 3 hal berikutnya itu harus menjadi kelengkapan kita. Kiranya ketiganya ini menjadi bagian dalam hidup keseharian kita. Mari kita memohon perlindungan Tuhan dalam doa. Bapa, kami tidak ingin kehilangan Bapa maupun Kristus Sang Juru Selamat. Buatlah kami senantiasa waspada dan mawas diri. Beri kami hikmat agar dapat mengenali penyesat dan antikristus, sehingga kami tidak tergoda dan terseret dalam jebakan dan jeratnya. Beri kami senantiasa tunduk dan taat kepada Kristus, Sang Kepala tubuh, supaya kami mengalami pemeliharaan dan hidup di dalam kemenangan oleh Kristus. Amin.